Nah, perbedaan suami istri, ya entah dalam hal apapun, acap kali itu berlangsung sangat lama. Bahkan bisa jadi itu berlaku seumur hidup. Ya. Nah, ini kabar buruk ini ya, kabar buruk loh. Pak, itu berlaku seumur hidup. Sepertinya akan seperti itu. Ya, kabar baiknya apa, Pak? Tidak ada. Yang ada adalah kabar buruk bahwa suamimu akan seperti itu, ya, istrimu akan seperti itu, dan mungkin akan ada sedikit perubahan kalau kita sudah menjadi dewasa. Tapi yang saya lihat adalah acap kali perbedaan itu terjadi dan berlaku dan berlangsung seumur hidup, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Karena itulah siap-siap ya. Dan anehnya adalah pada waktu pendekatan, pada waktu pacaran, itu kok ya tidak tahu itu loh. Ya, itu kok tidak tahu itu entah bagaimana. Entah itu betul seperti kata orang, cinta itu buta. Ya. Sehingga pada waktu pacaran tuh merem pokoknya. Pak, saya merem, ya saya merem, pokoknya saya cinta dia, dia bisa masak atau dia tidak, dia orangnya bersih atau jorok, orangnya boros atau hikmat, orangnya itu pengertian atau tak acuh, pokoknya saya tutup mata, saya harus mendapatkan dia. Ya, betul kata orang, cinta itu memang buta dan membutakan. Sehingga acap kali orang tidak berhitung. Ya, tapi ada bagusnya juga. Ya, kalau pacaran itu sudah dihitung, jangan-jangan tidak jadi menikah. Lalu banyak orang yang tidak mau menikah karena semua Jawa ini beda nih. Ini beda semuanya. Wah, aku takut untuk menikah. Nah, tapi sekarang kan begini. Sekarang kita ini sudah menikah. Ya, kita harus menghadapi realita perbedaan itu sendiri yang acap kali menjadi persoalan. Nah, yang pertama, kita akan coba lihat ya berbagai macam masalah perbedaan yang menjadi masalah akibat dampak dari perbedaan antara suami dan istri, entah itu perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan, perbedaan cara memakai odol pada waktu sikat gigi ya. Ya, yang satu melototnya di tengah ya, Pengalaman. yang satu melototnya di ujung, yang satu disobek dari belakang. Ya, dia itu pun bisa ribut. Kita pernah ribut hanya karena odol. Dia suka odol yang besar, katanya lebih ngirit kalau pakai odol yang besar. Ibu-ibu kan biasa, mikirnya ngirit. Ada dua odol, yang satu ramping, yang satu gede, belenduk begitu. Saya katakan, kenapa pakai yang gede? Yang gede itu ngirit. Ya, Murah, kalau murah. ini lebih murah. Ya, tapi kalau hitungannya dihitung satu odol dipakai sebulan terpaut 2.000. Hanya terpaut 2.000 juga. Saya suka yang kecil ramping, melototnya gampang, ngerapikannya gampang. Selama beberapa minggu saya jengkel. Ya, sehingga saya memilih tidak sikat gigi. Karena jengkel dengan odolnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak masalah, ada banyak persoalan ya, akibat dari perbedaan. Ya, akibat dari perbedaan kita coba telusuri, dan sementara kita telusuri, mari kita tertawakan diri kita sendiri bahwa ada masalah-masalah yang kadang-kadang konyol karena perbedaan-perbedaan. Ya, banyak perbedaan. Yang satu itu suka rapi kalau menaruh satu barang, yang satu suka bersih, yang lainnya nggak apa-apalah, menceng-menceng sedikit nggak apa-apa, ngapain dibersihkan, nanti juga kotor lagi. Ya, ada yang begitu. Ada yang kalau mengatur keuangan tuh hemat sekali. Jangan beli kalau tidak perlu. Ya, yang satunya lagi beli dulu, siapa tahu perlu lah. Ada orang-orang itu melihat barang, wah ini bagus. Nah, tapi kamu kan tidak membutuhkan sekarang, beli dulu. Siapa tahu nanti mumpung diskon ya, mumpung obral. Lalu ribut lah. Ya, ada yang begini, kalau beli itu ngumpulin uang dulu. Setelah cukup baru beli. Yang lainnya, loh ini kita kan bisa kredit ya, bisa apa namanya itu. Kalau di sekarang apa namanya pay letter ya, pay letter ya, bayar belakangan. Ya, ini bisa dicicil tanpa bunga. Ya, pay letter. Nah, kalau pay letternya itu 60 tahun ya enggak apa-apa. Ya, pay letter itu artinya dibayar belakangan, bukan belakangan tidak bayar, tapi tetap harus dibayar. Iya, kalau waktunya bayar, punya uang.
Nah, kalau tidak kan jadi masalah. Lalu masalah pembayaran begini ya, masalah pengaturan keuangan itu tidak jarang dalam keluarga itu ribut. Ada begitu banyak. Ada yang punya anak harus diajar supaya disiplin. Ya, anak harus diberi pengertian. Oh, enggak bisa nanti kalau terlalu banyak dibiarkan jadi manja, diajar. Kalau diajar kepahitan, macam-macam. Ada begitu banyak, mulai dari mendidik anak memakai uang, cara menghabiskan waktu, yang satu di luar rumah, yang satu di dalam rumah, yang satu suka jalan-jalan, yang satu suka duduk di rumah, yang satu suka family time, yang satu suka family time-nya di luar, satu di rumah, ada begitu banyak. Nah, acap kali itu menjadi sumber konflik, sumber masalah yang kadang-kadang itu menahun. Ya, kalau penyakit itu jadi kronis, ya jengkel terus-menerus, jengkel yang menahun, saudaraku. Lalu apalagi masalah yang bisa timbul daripada perbedaan antara suami dan istri. Tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Karena apa? Kita kumpul dengan orang yang kebiasaannya itu berbeda. Orang yang sangat suka kebersihan dan kerapian. Lalu kumpul dengan pasangan setiap hari, 24 jam hari sehari sepanjang tahun. Dengan pasangan yang kalau menaruh barang itu ya pokoknya asal ada tempat terbuka. Kadang di atas meja, kadang di atas kulkas, kadang di pot tanaman, kadang di ruang tidur, di ruang makan, taruh aja kan kosong. Yang satu tidak bisa, naruh barang harus di tempat ini, di posisi ini ada gantungan, di posisi paling kanan, ya jangan di tengah, yang paling kanan, supaya kalau ada apa-apa ngambilnya itu gampang. Nah, saudara harus tinggal bersama dengan orang yang berbeda orientasi, berbeda kebiasaan, berbeda kemauan, berbeda makanan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang tidak nyaman. Ya, orang tidak nyaman lalu jengkel kronis, ya marah menahun, saudaraku. Kemudian juga acap kali itu merusak komunikasi. Ya, gara-gara lantai kotor lalu jadi marah-marah, jadi emosinya jadi ini. Perbedaan itu membuat emosi jadi meninggi. Komunikasi dipenuhi dengan emosi, dipenuhi dengan nada tinggi. Karena apa? Ini berbeda, ya selalu berbeda. Itu juga akan membuat komunikasi juga tidak nyaman karena berbeda. Yang satu kalau diajak ngomong cuman Pak, ini kamu mau makan apa? Ini kamu mau kemana? Ya terserah, ya ini apa? Terserah. Tapi begitu disodorkan, lu kok begini ya? Tadi sekarang dikasih ini marah. Ya kan? Pengalamanku itu. Ini pengalamanku. Ini kalau ditanya, Bu Ida mau makan apa? Enggak aja, kamu. Nah, lalu komunikasi jadi tidak nyaman, saudara. Jadi tidak kacau karena perbedaan yang ada di dalam dalam keluarga kita. Lalu apa? Kesalahpahaman terus-menerus. Ya, kesalahpahaman terus-menerus. Aku kan sudah bilang, ya ndak bisa aku begitu. Aku kan sudah bilang kamu kalau mau begini harus begitu. Ya tidak bisa. Aku terbiasa begitu, lalu terus-menerus salah paham. Ya, mulai dari urusan apapun itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Bayangkan kesalahpahaman kok menahun. Ini salah pahamnya sudah berlangsung berapa lama? Didiagnosa sudah 23 tahun Pak salah paham terus. Dalam mengartikan akan semua yang ada di dalam rumah tangga, ya. Itu apa ya? Pokoknya harus seperti yang aku maksud. Tadi ditanya diam, sekarang nggak mau. Ya tadi ditanya mau makan apa, mau dimasakan apa, terserah. Sekarang dimasakan gado-gado, kok gado-gado terus sayur, memangnya kambing. Ya, jadi saudaraku, lalu perbedaan itu acap kali juga merusak komunikasi. Dan kalau komunikasi itu rusak, kan jadi tidak enak.
Ya, jadi tidak nyambung satu dengan yang lainnya. Padahal paling enak itu kalau dengan suami, dengan istri itu nyambung ngobrol, itu bisa tidak rampung-rampung ya. Tapi jangan lupa bekerja, jangan lupa yang lainnya. Kemudian apa yang terjadi kalau itu perbedaan? Saling menuntut. Ya, saling menuntut ini termasuk yang paling paling sering, paling banyak terjadi. Saling menuntut, kita menuntut suami kita menuntut istri kita seperti yang kita pikirkan dan seperti kebiasaan kita. Nah, percayalah, tidak ada satu manusia pun yang suka dituntut, sukanya dimengerti. Ya, tapi kita kan ya udah bisa. Aku mau supaya kamu seperti yang aku mau. Nah, itu namanya menuntut. Nah, kalau satu menuntut, satu akhirnya saling menuntut. Ya, kamu mbok kalau ini naruh barang yang di sini ya, kamu juga mbok kalau nyapu yang bersih ya, kamu akhirnya saling tuntut menuntut. Nah, ketika saling tuntut menuntut lalu menimbulkan kejengkelan, menimbulkan problem, menimbulkan masalah, orang tua emosi merembet ke anak, anak-anak kena batunya, akhirnya orang tua dengan anak juga emosi, anak ikut emosi keluar dari rumah, nongkrong dengan temannya, hubungan suami istri jadi rusak, hubungan orang tua anak juga jadi rusak.